Okay, let's go. Shangri-La ternyata punya vibes Tibet yang kuat banget. Dan hari ini kita bakal eksplor tempat ikoniknya dalam satu hari. Nah, kita sekarang lagi ada di Shambhala Kalacakra Mandala Culture Center. Ini tempat para orang Tibet yang lagi belajar untuk menjadi lama. Ini kita masuk ke dalam. Tapi karena tempat ini dianggap sakral, jadi kita nggak boleh foto atau video di dalam. Di dalamnya itu ada figur spiritual khas Buddhisme Tibet yang melambangkan keseimbangan dan persatuan spiritual. Ini di lantai berapa? Lantai 2. Lantai 4. Ini kita nggak boleh foto, nggak boleh video di dalam. Jadi ini pas lagi ngambil matahari aja. Sekarang mau masuk lagi ke dalam, jadi mesti matiin lagi deh. Lanjut, kita mau makan siang dengan menu tradisional. Yuk, sekarang kita mau makan siang. Jam, labu, ayam, bebek, ini pepaya. Yang ini wotau, bakpao tepung jagung dengan isi daging cincang dan sayuran. Setelah itu kita cobain pakai baju tradisional Tibet nih. Ini salah satu pengalaman yang menurut gue wajib sih. Didandanin juga ala-ala perempuan Tibet. Kita lagi pakai baju Tibet. Kita pakai baju Tibet ini untuk pergi ke Mini Potala. Baju tradisionalnya ini tebal dan berlapis karena suhu di dataran tinggi itu bisa ekstrim. Jadi bajunya multifungsi banget nih, bisa dijadiin selimut dadakan. Biasanya dari model dan warna baju, orang bisa tahu status sosial atau asal daerah seseorang. Selain itu, dari cara pakai baju dan aksesorinya, orang lokal juga bisa tahu loh udah menikah atau belum. Nah, ini kita lagi jalan kaki ke stasiun untuk naik bis. Yang mau ke Mini Potala banyak banget guys, yang antrinya sampai panjang kayak gini. Kita masih dingin-dingin ngantri. Itu dia Mini Potala guys. Sekarang kita perjalanan ke sana. Nah, kita udah sampai guys. Kita akan jalan ke atas sana. Guys, dari depannya Mini Potala. Kita masuk ke dalam. Mini Potala Palace ini merupakan versi kecil dari istana legendaris di Lhasa. Tapi walaupun mini, tetap kelihatan megah banget loh. Tuh guys, kita mau naik ke atas sana. Itu tangganya katanya ada sekitar 400 anak tangga. Dan di atasnya ada tiga kuil ya. Kita coba ya, kita pengen tahu nih kita bisa naik ke atas apa enggak. Karena di sini ketinggiannya sendiri udah 3.300 meter di atas permukaan laut. Jadi oksigennya tuh udah tipis. Semoga aja kita kuat ya guys. Kita pelan-pelan aja. Guys, di atas tuh ada Square of Hall, ada Master Tsongkhapa Hall. Kita mulai jalan naik tangga nih guys. Iya. Ini pakai pakaian Tibetan kayak gini. Jadi rada susah jalannya karena bajunya berat. Terus naik tangga pula. Let's go. Ini tangganya banyak banget. Mana panas. Akhirnya nyampe kita di paling atas. Kita harus belok kiri katanya. Kita lihat ke bawah dulu yuk.
pemandangan dari atas ke bawah. Potala Palace ini dulunya adalah pusat pemerintahan sekaligus tempat tinggalnya Dalai Lama, pemimpin spiritualnya Tibet. Makanya desainnya tuh megah dan posisinya tuh tinggi, melambangkan kedekatan dengan langit atau dunia spiritual. Ini kelenteng pertama. Kita nggak boleh foto-foto guys. Jadi yang bagian depannya aja ya. Sekarang kita udah di luar lagi. Kita mau lihat kelenteng yang kedua. Ini nih kelenteng kedua. Kita masuk kelenteng kedua. Sama di sini nggak boleh difoto dan direkam, jadi kita lihat bagian depannya aja. Oke guys, setelah selesai yang kedua, kita mau coba masuk kelenteng yang ketiga, yang warna kuning. Ini kelenteng yang ketiga. Tapi ngantri masuk ke dalamnya. Sama guys, nggak boleh foto, nggak boleh pakai kacamata hitam, nggak boleh pakai topi, jalannya harus searah jarum jam, sama nggak boleh berisik. Ini jadi Nah, itu ada prayer wheel, di mana di dalamnya terdapat mantra atau doa seperti Om Mani Padme Hum yang diyakini dapat membersihkan karma negatif dan menumbuhkan welas asih. Nah ini toko souvenirnya guys, kita lihat-lihat yuk. Hehehe, lucu banget. Kita adopsi yang ini. Dari sini kita langsung ke salah satu highlight utamanya, yaitu Tukechung Ancient City. Sekarang kita lagi jalan mau ke Tukechung Ancient City. Kota tua ini udah berdiri lebih dari 1300 tahun. Bayangin aja, sebelum banyak kota modern ada, tempat ini udah hidup duluan. Nama Tukechung sendiri artinya kota bulan, karena bentuknya yang melingkar kalau dilihat dari atas. Di bagian atas kota, ada satu spot yang paling ikonik, yaitu prayer wheel raksasa. Ini di atas tuh ada apa namanya, prayer wheel. Nah prayer wheel-nya itu bisa muter. Kita lihat deketin ya. Nah ini muternya pelan-pelan. Nah itu diputarnya rame-rame. Kita naik ke atas itu ya guys. Untuk naik ke atas ini butuh fisik yang kuat nih. Karena walaupun katanya cuma 150 anak tangga, tapi bisa bikin ngos-ngosan. Karena lokasinya itu ada di ketinggian 3.200 meter di atas permukaan laut. Istirahat dulu nih, ambil napas. Wah naik lagi. Kita mesti pelan-pelan jalannya, kalau nggak kehabisan oksigen. Masih naik lagi guys. Nah itu dia prayer wheel-nya yang beratnya 60 ton itu. Cuman kita nggak boleh langsung ke sana, kita harus arahnya ke kiri dulu. Sorry. Ini prayer wheel-nya gede banget sih, dan katanya termasuk salah satu yang terbesar di dunia. Wow, dari sini kita bisa ngeliat ke bawah.
Nah, udah sampai kita. Yuk kita turun. Prayer wheel ini tingginya katanya 21 meter guys. Di dalam roda ini biasanya ada ribuan bahkan jutaan doa yang ditulis. Jadi satu putaran itu dipercaya setara dengan membaca semua doa-doa tersebut. Makanya semakin sering diputar, makin banyak doa yang disebarkan. Buat ngegerakin ini berputar tuh perlu rame-rame, kalau nggak akan kuat. Kita udah sampai di prayer wheel-nya. Nah, nanti kita di sini kita mau muterin bareng-bareng sama orang-orang 3 kali. Ini bukan cuma simbol, tapi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat di sini. Makanya warga lokal tuh sering banget ke sini buat muter bareng-bareng. Dan yang menariknya, kita juga bisa ikutan. Tapi siap-siap aja ya, karena ini berat banget. Tapi justru di situ serunya. Kita nggak cuma lihat, tapi juga bisa ikut ngerasain tradisi mereka. Sekarang kita jalan-jalan di apa tadi namanya ya? Tukeceng. Ancient Town-nya. Ini sih sebenarnya orang jualan-jualan juga sih guys. Cuman kita ngeliat itu bangunannya. Dulu kota ini tuh jadi bagian penting dari jalur perdagangan teh dan kuda yang menghubungkan Tibet dengan daerah lain di Tiongkok. Makanya tempat ini tuh bukan cuma cantik, tapi punya peran besar dalam sejarah. Nih bangunannya tuh. Bangunan-bangunan lama. Bangunan Tibet katanya kalau kayunya yang diukir artinya orang kaya ya. Dan yang menariknya nih, kota ini tuh pernah mengalami kebakaran besar di tahun 2014, tapi berhasil direstorasi dengan mempertahankan bentuk aslinya. Makanya sekarang kita bisa lihat perpaduan antara sejarah lama dan usaha pelestarian budaya. Yang bikin gue suka, suasananya tuh masih otentik. Jalanannya batu, rumahnya kayu, dan banyak bangunan yang masih mempertahankan arsitektur tradisional Tibet. Kalau kita jalan di sini tuh rasanya kayak mundur ke masa lalu. Santai, nggak terlalu modern, tapi justru di situ charmnya. Sekarang kita mau makan malam. Kita mau makan malamnya, malam tahun baru ini pakai daging yak. Karena kita ada di Shangri-La. Jadi dagingnya daging yak. Zeng. Wow. Tempatnya besar. Restonya keren sekali. Nah, ini makan malam kita. Kita sampai di hotel guys. Ini hotel kita di Shangri-La untuk tanggal 31 malam. Ini hotelnya, dalamnya, lobinya. Wow, besar ya. Wow, hotelnya bagus. Wow. Ini dia. Kita di sini. 5018. Wow. Wah, kamarnya luas. Ayo kita lihat. Wow. Ini kamarnya cukup luas ya, guys. Komplit. Kita lihat kamar mandinya dulu. Kamar mandinya oke. Approve. Kamar mandinya besar, ada bathtubnya juga. Mantap. Oh ya, terus di sini yang mantapnya selimutnya ini ada heaternya. Kita sebelum tidur kita colokin dulu sampai si selimutnya panas. Kalau selimutnya udah panas, nanti kita tidurnya baru mantap. Dalam satu hari ini kita bisa ngerasain banyak hal banget. Dari filosofi hidup,
budaya Tibet, sampai sejarah yang udah ratusan tahun. Oke guys, nafas lega, jiwa pun terjaga. Ikuti terus perjalanan bersama Ijul Panjul ya. See you, bye-bye.